Dari Eropa hingga Asia Tenggara, satu persatu pemain timnas Indonesia kembali ke tanah air. Bukan pulang untuk liburan, tapi untuk sebuah misi yang bisa mengubah sejarah sepak bola negeri ini. Mereka datang bukan hanya dengan sepatu dan koper, tapi dengan mental terbaik, pengalaman dari Liga Top, dan semangat tak tergoyahkan demi satu tujuan, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Dan di antara wajah-wajah baru yang bersinar, muncul beberapa nama lama yang tiba-tiba kembali, membuat publik bertanya-tanya, ada apa dengan strategi Patrick Kluivert dan kembalinya Lily Pali yang sudah 2 tahun absen, hingga naiknya Reza Arya di antara penjaga gawang bintang Eropa. Sementara itu, lini pertahanan dipenuhi para bek tangguh hasil tempaan Eropa, dan Emil Audero siap berdiri di bawah mistar menggantikan Pas yang absen. Bukan tim biasa, bukan formasi eksperimen, inilah tim tempur, wajah baru timnas Indonesia yang siap menantang China dan Jepang demi membuka pintu ke panggung terbesar dunia, yaitu Piala Dunia. Pengumuman Garuda Calling sudah dikeluarkan. Berita ini langsung menyebar hingga ke berbagai penjuru Eropa. Dan satu persatu, para pahlawan Garuda merespon dengan performa yang tak main-main. Eredivisie Belanda baru saja menutup musimnya. Di sana, para pemain timnas Indonesia tampil mencolok meskipun nasib klub mereka berbeda-beda. Misselkers menutup musim dengan finish di peringkat 6 bersama FC Twente. Cukup untuk tiket ke kualifikasi UEFA Conference League. Di bawahnya, Dean James membawa kejutan luar biasa. Meskipun hanya finish ke-7, Go Ahead Eagles miliknya menjuarai KenFB Baker dan langsung tembus ke fase utama Europa League musim depan. Tak kalah mengejutkan, Kelvin Verdong bersama NEC juga mendapat tiket ke kualifikasi Conference League lewat posisi ke-8. Sementara Eliano Reinders bersama Pek Zwolle bertahan di papan tengah. Meskipun begitu, Eliano tetap tampil konsisten bersama klubnya di pertandingan bulan ini. Dan meskipun Almere City terdegradasi, Tom Haye justru jadi sorotan. Jadi pemain terbaik dengan rating 8,1 di laga terakhir dan hampir mencetak gol lewat tendangan bebas ke tiang. Bahkan ia juga tampil konsisten baik selama musim ini. Penutup yang elegan untuk gelandang senior timnas yang siap tampil habis-habisan di TC nanti. Sedangkan dari Italia, kabar baik datang dari Emil Audero. Meskipun Palermo gagal promosi ke Serie A, di sisi lain Emil bisa langsung bergabung ke pemusatan latihan tepat waktu. Ia akan kembali ke klub asalnya Como 1907. Tapi sebelum itu, Emil akan jadi benteng terakhir timnas di laga hidup mati lawan China. Selain itu, pada paruh musim ini bersama Palermo, Emil juga menunjukkan konsistensi yang baik. Ia selalu mendapatkan penilaian rata-rata di atas 7 di Serie B. Dan dari 14 kali penampilannya, ia telah menyelamatkan gawang sebanyak 47 kali. Dengan rata-rata 3,4 save per game atau 70% penyelamatan. Sementara itu, beberapa pemain sudah lebih dulu tiba di Bali. Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangku Alam jadi yang paling awal hadir. Menariknya, ini adalah pemanggilan perdana Asnawi di bawah komando Patrick Kluivert. Dan publik pun menanti seperti apa sinergi barunya nanti. Namun, satu nama besar belum juga terlihat di daftar. Dia adalah Elkan Bagot. Meskipun sempat dikabarkan ada di Bali, namanya belum masuk dalam 32 pemain yang diumumkan. Apakah Elkan akan menyusul di waktu terakhir? Atau ada kejutan lain dari strategi Patrick? Yang pasti tim ini mulai terbentuk dan tiap pemain datang bukan sekedar menjawab panggilan, tapi membawa beban harapan satu bangsa. Di antara wajah-wajah baru hasil naturalisasi dan bakat muda yang makin bersinar, Patrick Kluivert justru menghadirkan kejutan. 7 wajah lama kembali dipanggil membela Garuda. Ya, ini bukan sekedar nostalgia, ini soal keseimbangan pengalaman dan energi antara jiwa muda yang haus pembuktian dan senioritas yang menenangkan. Yang paling menyita perhatian tentu Stefano Lillipali. Setelah 2 tahun absen dari timnas, nama Lily Pali kembali muncul di daftar TC Bali. Di usia 35 tahun, Kapten Borneo FC itu masih sanggup mencetak 5 gol dan 4 assist dari 22 laga. Sebuah sinyal bahwa pengalaman tidak bisa dibeli, dan visi permainan Lily Pali bisa jadi kunci di lini depan timnas. Apalagi saat Marcelino absen di laga versus China, dan Ragnar Oratmangun yang tidak bisa bermain karena masih cedera. Selain jadi pemain dengan pengalamannya, Lily Pali juga bisa menjadi penasehat dan pengasuh bagi para pemain muda Indonesia. Seperti apa yang dilakukan Brazil yang membawa Dani Alves ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Lainnya ada Reza Arya, kiper lokal yang sempat tersingkir karena kehadiran Pas dan Emil, juga kembali dapat kesempatan.
Terakhir kali ia membela Merah Putih adalah saat uji coba lawan Argentina dan Palestina di era STY. Kini ia harus bersaing lagi. Dari Malut United, si kembar Yakob dan Yance Sayuri juga kembali masuk skuad. Yakob sempat tampil saat lawan Jepang di laga terakhir tahun lalu, sementara Yance terakhir dipanggil tahun 2023. Musim ini, keduanya tampil luar biasa di Liga 1, bahkan sempat mencetak hat-trick, sesuatu yang sangat langka bagi pemain sayap. Egy Maulana Fikri juga kembali dipercaya, sempat dicoret karena cedera saat akan menghadapi Australia. Kini Egy datang dalam kondisi fit, kreativitas dan ketenangan Egy masih dibutuhkan, apalagi jika tim butuh pembeda dari bangku cadangan. Dan tak ketinggalan dua bek sayap andalan era STY juga kembali, Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Arhan sempat absen di laga lawan Australia dan Bahrain, sedangkan Asnawi terakhir membela timnas pada November 2024. Keduanya adalah simbol semangat tempur dan kedisiplinan defensif. Nilai yang tetap relevan meskipun skema permainan mulai berubah. Comeback mereka adalah api yang menyala dan Patrick tahu kapan pengalaman dibutuhkan untuk mengangkat mental tim di laga-laga sulit. Satu langkah keliru bisa menghancurkan harapan, tapi satu susunan taktik yang tepat bisa membuka gerbang ke Piala Dunia. Pertandingan melawan China pada 5 Juni di SUGBK adalah partai hidup mati. Bukan hanya soal 3 poin, tapi juga harga diri dan masa depan sepak bola Indonesia. Di laga penting ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi terbaik yang menggabungkan kekuatan pemain diaspora dan pilar lokal. Meskipun harus kehilangan Marcelino Ferdinand dan Martin Paz karena akumulasi kartu, Kluivert masih punya banyak senjata rahasia. Di bawah Mister Gawang Patrick Kluivert bisa mempercayakan kepada Emil Audero dengan absennya Martin Paz karena kartu. Tanggung jawab penuh ada di tangan Emil. Mantan kiper Juventus dan Inter Milan ini datang tepat waktu dan kini bersiap jadi benteng terakhir Garuda. Kemudian di lini belakang ada trio tangguh Rido Itzes Hubner. 3 bek tengah tangguh ini diprediksi akan jadi tembok utama. Jesus sebagai pemimpin, Justin Hubner dengan duel kerasnya, dan Rizky Ridho yang makin matang. Lalu di wingback ada Verdonk di kiri dan Kevin Dix atau Sandy Walsh di kanan. Di kiri Verdonk akan berperan sebagai motor serangan sekaligus pelindung flank. Sedangkan di kanan, persaingan ketat antara Dix dan Walsh akan ditentukan dari kesiapan fisik dan chemistry mereka. Di lini tengah ada duet Tom Haye dan Joey Pelupessy. Haye adalah pengatur tempo, bersama Pelupessy yang tangguh dalam bertahan. Keduanya akan jadi jantung pertahanan di tengah lapangan. Kombinasi Belanda-Indonesia ini akan menghadapi pressing tinggi dari lini tengah China dan juga Jepang. Dan di depan ada Stefano Lillipali di winger kiri, Eleanor Reinders di kanan, dan Ole Rummenigge sebagai target man. Lillipali kemungkinan dipercaya menggantikan peran Marcelino. Meskipun beda gaya, Lillipali punya keunggulan pengalaman dan distribusi bola yang lebih matang. Eliano di kanan bisa menusuk dari second line, sementara Rummenigge jadi pemantul, finisher, sekaligus pemecah pertahanan padat China. Strategi ini menunjukkan bahwa Kluivert ingin Indonesia bermain terstruktur, disiplin, dan agresif sejak menit awal. Tidak hanya bertahan, tapi juga menyerang dengan rapi. Dengan lini kedua yang siap meledak dari berbagai arah. Dan yang penting adalah, para pemain tahu kemenangan atas China bisa mengangkat mereka ke posisi 2 besar, membuka peluang besar untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini bukan sekedar pemusatan latihan, ini adalah momen kebangkitan baru sepak bola Indonesia. Dari 32 pemain yang dipanggil, kita melihat transformasi nyata. Kombinasi pengalaman dan darah baru, kekuatan mental juara, serta kedalaman skuad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Garuda sudah berkumpul. Wajah baru, semangat baru, dan mental terbaik kini bersatu demi satu tujuan besar. Saatnya buktikan, Indonesia bukan lagi tim kejutan, tapi tim yang siap menjadi kekuatan utama di panggung dunia. Menuju Piala Dunia 2026, kita tak datang untuk bertahan, kita datang untuk menang.